Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Revo Sabita dengan NIM 11220840000108. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari yang pertama fi'il mudhari, yang kedua ada hal, yang ketiga fi'il lazim dan fi'il muta'addi, yang keempat itu badal. Langsung saja masuk dalam pengertian pertama, yaitu pengertian dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Ada beberapa contoh kata kerja dalam Al-Quran, yaitu dalam beberapa contoh kalimat mudhari, yaitu yang pertama huwa dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi yaqulu. Lanjut, yang kedua yang terdapat dalam surat Al-Adiyah surat 9 lamun. Yang huwa ini yaitu yang diawali dengan huruf ya di depannya. Ya, contoh yang kedua yaitu anna, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi alam aku. Yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 33 yang berbunyi ilaiya'lamun. Anna ini yang termasuk dalam ininya yang diawali dengan huruf alif. Contohnya Al-Baqarah ayat yang tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 32 alam akun, yaitu terdapat alam diawali dengan huruf alif. Lanjut, contoh yang selanjutnya yaitu contoh kalimat nahnu, surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi nahnu narzuquhum. Yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 47 yang berbunyi a'lamu bima yastami'un. Contoh kalimat nahnu di surat Al-Isra ayat 31 ini yaitu narzuquhum yang diawali dengan huruf na. Selanjutnya contoh kalimat dari hum, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi allasinan kufun. Selanjutnya itu surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi wal wayaqotafun. Hum ini yang diawali dengan huruf ya dan diakhiri dengan wa dan nun. Contoh dalam surat yang tadi Al-Baqarah ayat 7 yaitu contohnya ini nan kufun, kan ada belakangnya itu huruf wa dan nun. Selanjutnya contoh kalimat dari anta, surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi taf'ulun. Selanjutnya surat Al-Humasah ayat 7 yang berbunyi talim. Dalam antum anta ini yang diawali dengan huruf ta. Contohnya gini, surat Al-Baqarah ayat 279 yang tadi, yang ini taf'ulun, kan ada tuh ada yang diawali dengan huruf ta, taf'ulun kalau diawali dengan huruf ta. Itu dari contoh dari kalimat anta. Oke, selanjutnya contoh dari kalimat antum. Antum ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi
la'allakum tattaqun. Dan selanjutnya itu Al-Baqarah ayat 22. Antum tahlahun. Antum ini yang di depannya atau yang diawali dengan huruf to dan diakhiri dengan huruf alif dan nun. Contoh dari kalimat antum ini yang tadi surat Al-Baqarah ayat 21. Ini takun, kan ada tuh yang diawali dengan huruf to dan diakhiri dengan huruf wa dan nun. Terus ada lagi tuh ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 22. Antum tahlahun, yang itu bunyinya itu. Yang ini taflaun yang diawali dengan huruf ta, ada ke dengan huruf wa dan nun. Taflaun. Pengertian yang kedua yaitu pengertian dari hal. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan baik itu keadaan pelaku objek maupun keduanya. Adapun syaratnya yaitu hal itu haruslah nakirah muncul setelah sempurnanya kalimat dan yang memiliki hal itu makrifah, dan dengan catatan syarat itu tidaklah mutlak. Dan ada contoh ayat dalam Al-Quran tertulis dalam surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi walatam fil ardi maraha, yang artinya jangan engkau berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Hal terdapat dalam ayat tersebut yaitu marohan, yang artinya dalam keadaan sombong. Pengertian dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang pertama yaitu pengertian dari fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek karena sempurna kalimat sehingga sudah bisa dipahami tanpa ada objek. Adapun kalimat tersusun dari fi'il lazim dan fa'il, dalam kurung objek itu saja. Terdapat kalimat dalam Al-Quran dalam ayat Al-Qasas ayat 79 yang berbunyi wa qada ja'ala qaumin fi dinatih. Dalam ayat ini yang termasuk dalam fi'il lazim yaitu waqadat ja, yang artinya fi'il. Lanjut pengertian dari fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang kalimatnya belum sempurna dan membutuhkan maf'ul bin sebagai objeknya dibutuhkan maf'ul bin karena kalimatnya belum bisa dipahami dan masih menimbulkan pertanyaan. Itu pengertian dari fi'il muta'addi. Ada kalimat yang terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi khalaqal insana min alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat ini yang terdapat fi'il muta'addi yaitu khalaqat dan namin alaq yaitu maf'ulun bih. Itu pengertian dari yang kedua tadi, fi'il lazim dan fi'il muta'addi dan serta contohnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari badal. Badal adalah salah satu dari 4 tabi'i, yaitu mengikut kata sebelumnya pada semua hukum dan i'rabnya. Apakah itu isim maupun fi'il namun tanpa perantara dalam kurung huruf aqaf dan lainnya. Yang terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Badal yang terdapat dalam surat Al-Fatihah yaitu Rabbi, yang berarti Tuhan. Itu saja pengertian dari badal dan beserta contohnya. Oke, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan beberapa materi tadi. Apabila saya ada salah kata atau salah omongan, saya mohon maaf. Saya sudahi, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.